berada di depan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dan staf yang sudah mau meluangkan waktunya, meluangkan harinya untuk ikut dalam acara kali ini. Perkenalkan, saya mungkin ada yang belum kenal dengan saya? Belum. Ya, perkenalkan, saya Melalita Anggraini di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan mempresentasikan, lebih tepatnya share, kita belajar bersama tentang budaya positif. Di sini saya kasih dulu budaya positif bergerak, tetapi isinya adalah budaya positif yang bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah. Bapak Ibu boleh sambil menikmati snack yang ada sambil mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Mungkin hari ini nanti kita akan sedikit diskusi, akan ada juga mendengarkan yang jelas mendengarkan ya, dan juga sharing, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang bisa kita cari solusinya bersama-sama. Oke, ini ada sebuah pertanyaan, bukan sebuah ya, 4 buah lebih tepatnya. Ada 4 buah pertanyaan ya, yang harus Bapak Ibu jawab sekalian ya. Kalau setuju bilang setuju, kalau tidak bilang tidak. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Alasannya kenapa? Bu Endang coba. Alasannya kenapa saya tidak setuju, karena hukuman itu ternyata berakhirnya tidak disiplin secara pribadi dia, tapi ketakutan dari luar tadi, takut hukum, jadi tidak disiplin yang pertama. Bagus. Jadi kalau kata Bu Endang, disiplinnya itu karena faktor eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Coba siapa tadi yang tidak setuju lagi? Oh, setuju. Kenapa setuju? Ya, dari hukuman tadi, kebiasaan pendisiplinan akan membuat nantinya besoknya disiplinnya tertanam bersih. Bagus. Jadi kalau dari Bu Nurul setuju karena bisa jadi pembiasaan ya, hukuman itu bisa jadi pembiasaan. Iya. Ya, maksudnya karena ditegur, dihukum lalu terbiasa mengikuti aturan yang ada, pada akhirnya menjadi karakter seperti itu, betul? Kehendaknya seperti itu. Oke, yang kedua, hukuman positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Setuju. Bu Rizka, alasannya apa? Boleh ditelan sedikit. Setuju kenapa? Karena dengan membaca anak-anak bisa apa itu kedisiplinan yang baik, bisa lebih tahu lagi cara membersihkan kelas yang benar agar bisa membersihkan kelas. Ada lagi tadi yang setuju siapa? Bu Ines? Kenapa? Ini apa ini? Tidak tahu kenapa? Apa? menurut saya hukuman positif sebagai dalam bersihkan kelas dan membentuk kedisiplinan anak, ya dapat membentuk kedisiplinan anak karena kita di lingkungan sekolah. Alangkah baiknya jika kita mendisiplinkan anak itu
lebih diarahkan kepada apa yang akan memberikan dampak positif ke depannya. Seperti membaca itu kan akhirnya anak mau tidak mau akan jadi lancar membacanya. Untuk kebersihan kelas, anak akan lebih rapi dan tahu bahwa kelas itu harus bersih. Jawaban yang bagus ya. Jadi kalau ada hukuman yang bersifat positif itu akan lebih bermanfaat untuk anaknya. Yang ketiga, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa Pak Ana setuju? Dengan adanya peraturan kelas itu artinya semua warga di kelas atau di sekolah itu ada rambu-rambunya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dengan demikian warga sekolah atau warga kelas pada saat itu memang rasanya dipaksa harus mau pada saat itu, agar tetapi lama-kelamaan dengan paksaan itu rasa paksaan itu tadi akan hilang dengan sendirinya dan akan menjadi sebuah kebiasaan disiplin. Demikian. Iya, ini konsepnya sama seperti yang dikatakan Bu Nurul tadi ya. Jadi adanya aturan itu bisa sebagai pedoman cara berperilaku selama di ekosistem sekolah kalau kelas ya kelas ya. Terus yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Kenapa Bu Mona setuju? Karena dengan memberikan penghargaan atau hadiah dapat membuat anak-anak lebih semangat belajar dan lebih semangat seperti mengikuti lomba atau sebagainya. Oke, jadi motivasi mau belajar dan latihan adalah karena ada hadiah. Iya, kalau ada cuan juga mau ya. Makanya anak-anak kita tuh sekarang yang dewasa tuh sudah tahu ya soal duit. Jadi kalau mereka juara artinya mereka dapat duit. Lalu tidak sabar, Bu, kapan Bu? Padahal seperti apa untuk proses saja itu butuh yang mungkin berapa, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan baru kita dapatkan. Bisa selanjutnya Bapak. Nah, ini kita sekarang akan masuk ke dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pernah mendengar ini ya Bapak Ibu? Pernah. Di mana adanya PMM, di PMM. Nah, kita mungkin ada banyak di sini yang sudah mempelajari tentang kurikulum merdeka, ya. Mungkin ada 1, 2, 3 yang saya sendiri mungkin belum terlalu dalam, cuman kita sudah tahu gambaran luarnya bahwa kita memasuki era pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Sebenarnya kurikulum merdeka ini sangat cocok, pada teorinya sangat cocok dengan siswa kita, yaitu siswa berkebutuhan khusus. Karena apa? Di situ ada apa, Bu Yuli? Di dalam kurikulum itu ada apa? Ya, karena yang disesuaikan dengan siswa itu apa namanya, Bu Yuli?
diajarkan apa di dalam kurikulum merdeka? Biasanya tentang apa? Iya benar, fase ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari beberapa kali di IHT ya, itu ada namanya fase. Fase itu dimulai dari ada kalau di TK namanya fase betul, fase fondasi. Kalau di sekolah reguler dan yang lainnya ada fase A sampai fase Z, fase F ya, fase F ya. Kalau di kelas Bu Yuli siswanya fase apa? Masih ya fondasi, fase fondasi masih. Masuk satu fondasi. Iya. Kelas berapa? SMP, cuman kan dia memang masih di tahap fase fondasi, belum bisa ke tahap fase A. Terima kasih Bu Yuli. Jadi walaupun siswa kita itu jenjang pendidikannya sudah tinggi SMP LD, tapi kita lihat kemampuannya. Jadi ada kalau kata Ki Hajar kemarin sudah sempat belajar ya beberapa orang. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kita itu tugasnya adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam yang disesuaikan dengan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kemampuan siswanya sendiri, ya. Nggak mungkin kan, contoh, nggak mungkin kalau anak blind tunanetra kita paksa untuk melihat, nggak mungkin kan. Kita paksa untuk ayo cepat berenang atau apa yang membutuhkan kemampuan visual yang tinggi, nggak mungkin. Sama halnya dengan anak dengan hambatan intelektual. Kalau memang kemampuannya sampai segitu, nggak mungkin kita kasih pelajaran SMA kalkulus AX sama dengan ini, nggak mungkin kan. Sin cos tan itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya tanpa kita mengesampingkan kodrat zamannya, karena kita zaman semakin berkembang ya. Kalau dahulu zaman kita HP nggak ada tuh, tapi apa? PC. Zaman dulu kita kan virusnya tinggi, makanya dulu ayah ibu itu selalu marah kalau kita nonton isinya kelamaan. Kalau sekarang HP terus anak-anak, ya kita harus modifikasi pembelajaran sesuai dengan zamannya. Selanjutnya. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu apa? Kontrol ya, Bapak Ibu ya. Teori kontrol itu guru itu guru itu mengontrol siswa. Ini miskonsepsi yang salah, bahwa semua kendali ada pada guru atau orang tua. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi seorang murid itu boneka, padahal dia bukan objek, tapi memang subjek pembelajaran gitu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin pernah ya di dalam kelas, mungkin banyak juga kasus kita sudah ngasih penguatan positif. Ada kan sekarang meme mau mendidik anak seperti Nikita Willy dengan dengan menggunakan bahasa positif. Itu bagus Bapak Ibu, tapi mungkin beberapa anak ABK itu belum bisa memahami, atau ada yang beberapa bahasanya masih belajar gitu. Jadi kita harus pakai intonasi yang tinggi rendah, tapi tidak dengan mengejek ya, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya ketika kita misalnya ada anak bandel di kelas, aku itu sudah dibilang gini sampai macam-macam, akhirnya anak itu menurut, tapi karena merasa bersalah gitu, bukan karena dia sadar melakukan kesalahan lalu
Jadi dia merasa bersalah karena gurunya sedih gitu loh. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, padahal ini tidak dianjurkan. Next. Nah, ini kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin ada colokan di situ. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi yang namanya disiplin itu seharusnya tidak karena ada imbalan, ada ancaman, ada hukuman, karena memang sudah menjadi karakter kita karena memang kita menanamkan supaya kita bisa upgrade diri nih, supaya kita bisa bahwa saya ini melakukan hal yang baik bahwa atas kesadaran sendiri, bukan karena nanti kalaunya siswa ya karena ada nanti aku dapat hadiah nih dari guru, nanti aku biar nggak disuruh lari nih, atau aku biar nggak dapat hukuman apa-apa. Kalau dari sekolah aturan guru dan pegawai ya nanti kalau aku terlambat nanti aku dipotong nih tunjangan ya gitu. Kalau aku terlambat nanti aku dipanggil nih sama Kepsek. Bukan karena itu ya, alasannya bukan karena itu, tapi harapannya adalah disiplin ini sudah menjadi pembiasaan kita bersama, sudah menjadi karakter yang baik. Makanya di atas itu ditulislah disiplin positif gitu. Next. Nah, ada juga yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti norma kesusilaan ya. Jadi tidak kalau aturan tata tertib itu kan tertulis. Ada juga kan yang tidak tertulis normanya ya. Di sini ada juga yang tidak tertulis tapi harus kita yakini. Contoh nih, dalam P5 karena kita sudah ada modulnya ya sekarang. Ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Sebenarnya ini adalah harapan-harapan, nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan akan muncul di dalam diri peserta didik kita. Syukur-syukur ini bisa menjadi ajang bagi gurunya juga untuk upgrade diri supaya mungkin aku kebanyakan mengajar secara ceramah nih, makanya nilai-nilai yang literasi apa dan lain sebagainya itu yang kita harapkan muncul tidak muncul. Jadi gurunya juga selalu upgrade. Contohnya kemarin saya lihat kayak Bu Dewi ya, kemarin ada kan Bu Dewi kemarin saya lihat membuat banyak media ya. Itu salah satu cara Sidin untuk memunculkan nilai-nilai yang ada dalam diri siswanya gitu. Padahal kita tahu usianya masih kelas 1, masih yang mungkin belum terkendali dan lain sebagainya, tapi Sidin berusaha mencari media metode yang sesuai untuk anak-anaknya gitu. Dan yang lainnya ada Bu Nurul kemarin sampai membawa lomba ini, memunculkan ini, sampai mendatangi rumah siswa supaya siswanya semangat lagi belajar, supaya siswanya mau lagi untuk ke sekolah. Itu salah satu cara dari guru untuk supaya memunculkan nilai-nilai yang ada dalam diri siswa. Selanjutnya Bapak. Nah, stop dulu. Kebutuhan dasar manusia. Kalau dulu kita kebutuhan dasarnya belajarnya apa?
Bapak Ibu, coba Bu Ina, kebutuhan dasar manusia kalau dulu yang kita pelajari apa? Cinta. Nah ini Hasni. Makan lagi. Tuh, zaman dahulu ya, konsep yang selalu ditanamkan sama kita nih, kebutuhan, iya, kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan, itu. Pokoknya kalau zaman dulu tuh kita sudah punya sandang, sudah bisa makan, sudah punya rumah, itu adalah apa namanya suatu apa namanya? Ya bersyukur ya. Iya, suatu pencapaian yang tinggi gitu loh. Tapi iya, tapi pada zaman sekarang itu zaman semakin berubah. Pernah dengar mental health? Mental health. Mental health, kesehatan mental. Zaman sekarang kesehatan mental itu sedang digaungkan ya. Generasi apa namanya Bu Nurul kalau sekarang tuh? Gen Z. Generasi Z ya. Oh, generasi alpha, alpha, beta, apa segala macam, saya sampai nggak tahu generasinya ya. Rohingya, ya mungkin itu Bu Nurul ya. Jadi semakin berkembangnya zaman, kebutuhan pokok kita pun akan semakin disesuaikan juga. Coba kita pelajari selanjutnya, Pak Anas. Oke, adakah yang bisa membacakan Ibu Yani? Tolong bacakan yang pertama. Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup terkait dengan kebutuhan psikologis, biologis, dan psikologis. Makasih. Jadi kebutuhan yang pertama itu bertahan hidup ya. Itu ada fisiologis, biologis, dan psikologis. Fisiologis itu terkait makan, yang sandang pangan. Terus biologis itu terkait apa? Kasih sayang. Hajat buang hajat tuh tidur kamu tidur biologis Ya, kebutuhan biologis itu terkait kebutuhan akan keturunan ya, keturunan akan menikah seperti itu kan kebutuhan biologis. Pak, kenapa ini ya? Oke. Oke. Kalau psikologis ya apa namanya, yaitu kesehatan psikologi yang nanti ada kasih sayang sendiri ada. Nah, yang kedua tentang kasih sayang di sini, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini terkait dengan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan menerima kasih sayang dan diterima dalam suatu kelompok. Salah satunya yang kasusnya yang digaungkan adalah bullying. Bullying itu kan artinya tidak diterima dalam sebuah kelompok ya. Padahal kan itu tidak baik gitu loh. Baik bullying di murid, bullying di guru, itu tidak baik ya. Di sini ada ya, apa namanya? Satgas TPPK. Siapa ketuanya? Bu Nurul. Iya, Bu Nurul. Jadi Bu Nurul ini selalu menebarkan cinta dan kasih sayang untuk semuanya ya, supaya tidak ada bullying di antara kita. Iya. Yang selanjutnya yang ketiga, tolong bacakan Bu Sarah. Kebebasan, kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian
kepastian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Terima kasih Sarah. Jadi kebebasan ini terkait kebutuhan kita untuk menentukan arah hidup kita mau kayak gimana gitu loh. Asalkan tidak merugikan orang lain ya. Itu kebebasan kita. Kan kalau anak-anak tuh kalau masih di rumah tinggal dengan orang tua, mau gak mau harus nurut sama orang tua. Kalau mereka sudah dewasa kan mereka harus bisa punya kebebasan untuk memilih sendiri mereka itu mau menjadi apa, mau hidup dengan cara yang bagaimana, seperti itu. Yang selanjutnya kesenangan. Kebutuhan ini terkait mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi kalau saya sedang butuh ini. Saya kalau ada ada ungkapan healing, mungkin ini sangat cocok untuk saya ya, karena butuh healing saat ini. Jadi ini kebutuhan untuk kita bermain, gosip kalau ibu-ibu ya, tapi jangan yang gosipkan itu yang bagus-bagus aja. Perawatan contohnya bisa juga. Kalau anak-anak yang main, anak-anak kita main lari, berenang bisa juga dan lain sebagainya. Yang selanjutnya penguasaan. Kebutuhan ini terkait kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan, jaringannya, kendala teknis Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kebutuhan akan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini terkait prestasi ya Bapak Ibu. Mungkin di sini kan ada yang kemarin dapat guru berdedikasi ya. Bu Nurul salah satu guru berdedikasi ya. Karena apa kemarin Bu Nurul? Kemarin dapat sertifikat guru berdedikasi. Yang di upacara itu. Pendampingan. Iya. Lomba. Pendampingan lomba. Jadi banyak guru di sini yang jadi pendamping lomba. Itu salah satu untuk upgrade skill juga ya. Kayak Bu Nurul banyak banget sudah gak usah saya sebutkan ya. Kayak misalnya ada Pak Joko pernah dapat guru berprestasi ya Bu Mira ya. Itu. Terus siapa lagi ya? Banyak. Kayak kita kan kalau di sini ikut bimtek apa dan lain sebagainya, itu salah satu cara kita upgrade diri. Boleh nggak Bu, saya misalnya Bu saya pengen bisa ini, pengen bisa menjahit, boleh nggak Bu saya TL untuk belajar menjahit supaya bisa melatih anak-anak? Boleh kan Bu? Boleh. Oh iya, boleh ya. Iya. Atau misalnya mau upgrade yang lain yang itu demi kemaslahatan banyak orang, itu boleh sekali ya. Selanjutnya, iya, ini kita sebenarnya tadi sudah sempat menyinggung ya. Motivasi perilaku manusia itu ada untuk menghindari hukuman, ada yang mendapatkan imbalan atau penghargaan, ada juga yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu langsung saja Pak Anas. Nah, ini kita akan belajar tentang konsep disiplin dengan identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Nanti saya akan jelaskan kenapa disebut gagal, kenapa disebut sukses. Gitu. Di sini ada dua, ada namanya hukuman dan penghargaan. Boleh minta tolong bacakan menurut biar tidak kantuk. Hukuman yang pertama itu yang masuk dalam hukuman itu yang kita tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Akibat dari penghargaan yang
dan tertib, merusak hubungan atau sifat iri, memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem branding, merampas hak menghargai dirinya. Iya, jadi datang dari Banjar soalnya. Jadi kenapa disebut dengan identitas yang gagal? Karena bisa mengakibatkan seperti ini. Kalau hukuman itu kan konsep kemarin sudah pernah dibahas sedikit oleh Bu Endang. Kalau hukuman itu bisa menyakiti hati siswa, ya, bisa menyakiti hati siswa dan bisa ya itu secara baik secara fisik maupun psikologis yang mengakibatkan menyakitkan, tidak nyaman, muridnya takut, memaksa, atau muridnya jadi menyembunyikan kesalahannya, atau jadi merasa rendah diri, tidak pede kayak gitu. Dan kalau kenapa kok penghargaan ini masuk dalam kategori identitas yang gagal? Karena kita tidak mau siswa kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, karena ketika dia kembali ke masyarakat, tidak segala sesuatu yang dia lakukan itu mendapatkan imbalan gitu. Jadi bisa tidak efektif, merusak hubungan. Misalnya kalau dalam pertemanan kan ada yang iri, dan di satu kelas tuh kita sering melihat ya anak-anak yang satu dapat, yang satu enggak, lalu yang satu menciut, gimana kayak gitu. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking gitu kan. Nah ini juara satu, yang itu nggak dapat apa-apa kayak gitu. Merampas hak dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tuh bukan bangga karena dirinya sudah bisa upgrade diri, tapi dirinya bangga karena dirinya mendapatkan sesuatu gitu. Next Pak Anas. Nah, ini yang kedua, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Ibu Linda bisa minta tolong bacakan keduanya. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, dan respon murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dan dirinya memegang kontrol. Ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Terima kasih Bu Linda. Ya, jadi apa sih konsekuensi itu? Kenapa kok disebut dengan identitas yang sukses? Karena konsekuensi ini, adanya konsekuensi itu karena suatu kesepakatan bersama, ya. Sebelum ada konsekuensi pasti lebih dahulu kita ada kesepakatan bersama, kesepakatan yang kita rundingkan bersama, kita sepakati bersama. Makanya akan ada konsekuensi ketika kita tidak melakukan itu, dan semuanya tahu gitu. Contohnya kalau zaman dulu disebutnya tata tertib kelas, ya. Kalau sekarang disebutnya itu adalah kesepakatan kelas gitu. Tata tertib kelas itu ada kan karena kita contohnya tahun ajaran baru nih, kita bikin rajin piket apa, terus kalau nggak menyapu nanti disuruh apa, menyapu pas istirahat atau apa dan lain sebagainya. Penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Ini harus selalu perhatikan. Stimulus atau respon, murid menghormati peraturan. Seperti yang saya bilang, ini adalah kesepakatan bersama. Jadi mau tidak mau siswa itu harus mentaati itu, gitu loh. Kesepakatan kelasnya itu harus
ditaati karena ada konsekuensi dari apa yang sudah disepakati bersama. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia nggak ada merasa bersalah kayak dihukum. Kalau hukuman itu sifatnya mendadak. Sebelumnya nggak ada aturannya nih. Tapi tiba-tiba sama gurunya dihukum, suruh jongkok atau push up atau lain sebagainya seperti itu. Kalau restitusi, kenapa disebut restitusi? Karena kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk memahami apa yang menjadi kesalahan dia. Kenapa? Apa sih? Mengidentifikasi apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Jadi pada akhirnya dia akan sadar ketika dia melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab atas perilakunya. Terus fokusnya bukan pada masalahnya, tapi pada solusinya. Bagaimana kalau sudah seperti ini, apa yang harus kamu lakukan, kayak gitu. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain, dia lebih cinta kepada dirinya. Kalau sudah paham nih, oh bahwa aku ini perilaku seperti ini salah, tidak baik, tidak patut dicontoh. Jadi dia, oh aku harus update lagi karena perilaku yang seperti ini membahayakan atau seperti apa. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Jadi bukan guru yang mengontrol, tapi siswanya punya kendali atas dirinya. Siswanya bisa memahami dirinya sendiri gitu loh. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika antar guru dan murid sudah bisa berdiskusi terkait apakah hal yang dia lakukan itu salah atau benar, lalu dia bersemangat nih untuk, harapannya adalah dia bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Next Pak. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, ini kita ada contoh kasus. Bisa tolong dibacakan Ibu Rahma? Contoh kasus, Mirna adalah siswi kelas 7 SMP LB. Pada hari Selasa dia mengikuti ulangan harian matematika. Tetapi pada malam harinya dia tidak belajar dan hanya bermain games. Ketika ulangan berlangsung, banyak soal yang tidak bisa dia mengerti. Dia akhirnya mencontek hasil ulangan milik teman sekelas. Hal tersebut diketahui oleh guru. Terima kasih Bu Rahma. Selanjutnya Pak Anas. Nah, ini perbedaannya ya. Dari kasus tadi ini kita bisa lihat ada yang namanya hukuman, ada yang konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi ya. Kalau hukumannya, guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan 3 kali karena dia mencontek. Yang kedua bisa juga guru memarahi siswa dan siswa takut. Bahkan ada yang terkencing-kencing biasanya ya. Kalau zaman saya dulu kayak gitu ya. Terus kalau konsekuensi, kalau kita ada di tahap konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengulang ujian saat jam istirahat. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama. Yang kedua bisa juga guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Nah, untuk restitusi ini sebenarnya adalah yang paling baik digunakan ya Bapak Ibu. Sensitif ya. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Contoh, apakah perilaku seperti itu baik, Mirna? Jadi lebih dikembalikan lagi kepada anaknya biar anaknya tuh paham apakah itu baik atau tidak ya. Lalu yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru lebih open sama siswa, permasalahan siswanya, kenapa, ada apa, kenapa kok dia bisa mencontek. Mungkin padahal biasanya dia nggak kayak gitu. Jadi kita harus tarik lagi ke belakang, alasannya kenapa. Kan
nggak selalu karena dia bodoh atau seperti apa ya, karena mungkin nggak belajar nunggu mamanya sakit, atau mungkin karena ada hambatan dalam memahami materi dan lain sebagainya. Next Pak. Nah ini dia yang tadi sudah sempat disinggung, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Mungkin kita sebenarnya nggak lupa, cuma kita agak terlena. Kita kan ini pas masuk di ajaran baru. Nah, biasanya kalau tahun ajaran baru, kalau Bu Eka apa yang dilakukan sama siswanya memasuki ajaran baru? Perkenalan. Selain itu ada lagi MPLS. Melihat karakter anaknya dulu, baru di pelajaran apa yang cocok, misalnya terus Gaya belajar. Oke. Kalau kata Bu Eka, yang pertama kali dilakukan adalah perkenalan. Benar, perkenalan. Yang kedua memahami karakter siswanya seperti apa ya. Tapi ada juga biasanya kalau zaman dulu ya, kita itu kan pasti membuat perkenalan, jelas kan. Yang kedua membuat jadwal tiket, jadwal pelajaran. Terus ada lagi yang penting apa? Peraturan kelas. Ini adalah yang termasuk dalam keyakinan kelas. Dan juga ada lagi struktur organisasi zaman dulu ya. Itu yang awal-awal kita buat ketika masuk ke suatu ekosistem baru atau kelas baru kalau di sini. Next Pak. Dapat nasi kotak aja ya. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Zaman dahulu kan, bukan zaman dahulu kala ya. Ungkapan lamanya adalah seperti yang dikatakan Bu Ines tadi, tata tertib ya. Nah, contoh keyakinan kelas ini contohnya membersihkan kelas dan teras, lalu mengucapkan salam ketika bertemu guru dan teman. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, merawat barang-barang pribadi sendiri. Yang kelima, masuk sekolah tepat waktu. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Bahasan trennya sekarang adalah keyakinan kelas ya. Boleh tata tertib sekolah, tata tertib kelas boleh. Itu biasanya digunakan sebelumnya. Next. Nah, ini dia 5 posisi kontrol restitusi dalam restitusi. Ada 5 biasanya yang bisa digunakan di kelas oleh seorang guru ya. Ada yang pertama tipe penghukum. Yang rancak marah-marah siapa di sini? Bu Rizka. Yang kedua tipe pemantau. Yang cuma melihat aja siapa di sini? Bu Rida ya. Mana ada? Yang ketiga pembuat rasa bersalah. Siapa di sini kira-kira? Ada enggak? Gambar Bu Rizka sama Tasya katanya. Yang keempat, teman. Siapa nih yang guru selalu memposisikannya sebagai teman? Bu Nurul. Yang selanjutnya 5, manajer. Pak Ana. Sebenarnya secara tidak sadar kita sebenarnya mungkin pernah melakukan semua ini ya. Kata Pak Rizky kalau mana tergantung mood Bu. Iya, tergantung mood. Jadi
Ya pagi bisa jadi Pak Ustadz, siangnya sedikit bisa jadi Nyibloro, malamnya. Iya, jadi tergantung mood katanya, tergantung mood dan tergantung situasi dan kondisi ya. Iya, makanya saya salut sama Bapak Ibu yang mengajar siswa-siswa yang aktif ya. Autis, biasanya ada ADHD kayak Bu Ines, ada siswa yang masih jahil kayak di kelasnya Bu Endang ya, itu macam-macam. Jadi saya salut dengan guru-guru lebih salut dengan guru-guru yang mengajar siswa-siswa yang aktif karena membutuhkan kesabaran setipis tisu ya, karena yaitu mungkin banyak ya ulahnya mereka itu ya. Ada yang naik ke meja kayak Adifa dulu, ada yang bekami terus, ada yang loncat dari jendela, macam-macam. Ada yang disuruh nggak lek sakset gitu loh, nggak lek sakset kayak Putri Solo, macam-macam ya. Iya, ya ada kakak pembina barusan lewat ya, karena mau bertugas. Next Pak Anas. Nah kita akan belajar juga tentang 5 posisi kontrol contohnya ya lebihnya. Yang pertama untuk tipe penghukum. Contohnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Contoh kalimatnya itu seperti itu kalau kita sebagai penghukum ya. Yang kedua sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu kalau tipe pemantau. Kalau membuat rasa bersalah, contoh kalimatnya adalah berapa kali sih memberitahu kamu Bu Guru kecewa sama kamu, akhirnya anaknya bleret, guruku sedih ya, kayak gitu. Bleret itu kayak aduh susah juga lagi bangker aduh enggak. Yang ketiga sebagai yang selanjutnya sebagai teman. Contohnya adalah ayolah yang penting buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah gitu. Kalau sebagai manajer, contohnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini, itu contoh-contohnya. Next Pak Anas. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kalimat rumpang, bukan kalimat rumpang ya. Kita akan belajar menentukan apakah posisi kontrol yang ada di sini, kalimatnya sama sebenarnya tadi. Itu termasuk apa? Penghubung, termasuk manajer, termasuk teman atau yang lainnya. Kita buka slide sebelumnya Pak Anas biar Bapak Ibu bisa sebelum ini lagi. Ya, biar nggak ada contekannya ya. Iya. Tolong bagikan, ya. Bagi 2 dengan bisa boleh. Iya, Bapak Ibu punya ballpoint ya. Iya, saya yakin seorang guru pasti punya ballpoint ya, atau pensil, ballpoint di pena ya. Bulu poin juga ada. Silahkan, ini di situ sudah ada banyak pernyataan ya. Ada 8 pernyataan di situ. Siapa yang belum dapat? Ya, jadi ada 8 pernyataan yang harus Bapak Ibu isi. Di sini ada kolom yang kosong ya Bapak Ibu ya. Silahkan diisi dengan
Ini termasuk kita dalam posisi penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer atau sebagai teman. Ya, ibu capsek belum. Iya dong. Nah, Bu Mona, ini pulpennya. Boleh loh sambil dimakan snacknya, atau jangan-jangan sudah habis snacknya. Ya itu. Jangan nyontek. Saya numpang dulu ya Bu. Oh ya, mulai encok. Kode. Belum Bu. Boleh sambil dimakan. Ini enggak kayak ujian ya, jadi Bu Rida mau aduh. Sudah. Sudah. Oke, tunggu dulu. Kira-kira apa ya? Gimana? Yang pertama. Kira-kira apa ya? Ayo. Ya. Iya, FYI, hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka ya. Jadi ada beberapa bapak ibu-ibu ya yang bertugas untuk mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka. Selamat Hari Pramuka. Raja Muda Karana. Kalau salah semua nggak dapat apa-apa. Iya, ditarik lagi tuh minumnya itu. Iya. Apakah sudah selesai? Oke. Coba kita ya sambil dibacakan nomor 1. Coba dibacakan Pak Anas, punya Pak Anas. Tak kecewa sama kebijakan.
bisa melanggar aturan itu membuat rasa bersalah. Kalau nomor 1 katanya membuat rasa bersalah. Ya, betul kan ya salah? Betul. Oke. Yang kedua. Ayo kita bersihkan temboknya. Tidak apa-apa hari ini kamu salah. Teman. Sama enggak nih sebagai teman? Sama. Nomor 3. Nomor 3, Ibu Jomi, tolong bacakan. Nomor 3, kamu sudah menyobek buku temanmu. Lalu apa peraturan dan konsekuensinya? Pemantau. Mantau. Ada yang sama? Mantau mungkin Bu Risa beda. Bu Risa jawab apa? Manage. Coba kita di next slide, di slide selanjutnya ini dulu Pak. Mantap. Nah, itu adalah tipe pemantau di situ. Nah, yang selanjutnya nomor 4 Pak Asri. Baca pernyataannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana langkahmu selanjutnya untuk memperbaiki ini? Itu apa? Pemantau ada yang sama? Apa yang lainnya? Manajer. Jadi itu adalah nah ini tidak boleh membuli. Ya. Nanti kamu kena satgas loh. Itu adalah tipe manajer. Terus nomor 5, coba Bu Rida. Cepat lepas sepatumu. Kamu tidak boleh memakai sepatu selain dari kaki sebelah. Tipe apa itu? Risa itu pemukul. Ada yang sama pemukul? Iya, itu adalah tipe pemukul. Lalu yang nomor 6, Ibu Panca. Ayo kita sapu lantainya agar bersih. Lain kali kita jaga ya. Kali ini kamu melakukan kesalahan tidak apa-apa. Tipe apa? Tenang. Ada yang sama? Aku punya teman. Iya, selanjutnya saya pengen denger sih. Lama sekali saya nggak dengar suara ini. Aduh, saya mau nangis. Bu Warna. Nomor 7. Tidak terduga. 7. Kenapa datang terlambat ke sekolah cepat push up 50 kali? Apa? Tipe apa? Ada yang sama? Sama. Yang terakhir kameramen saya tolong. Apakah kamu tahu yang kamu lakukan tidak baik? Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Tipe apa? Manajer. Apa benar tipe manajer? Betul. Coba selanjutnya, slide selanjutnya adalah jawabannya Pak Anas. Nah, ini adakah yang salah? Ini membuat rasa apa namanya tadi? Ya, terus ini teman, ini pemantau, ini manajer. Ya, ya. Kira-kira ada yang salah atau ada yang benar semua? Benar semua. Aduh, Di luar kepala. salah dua berarti nanti ayamnya diambil. Ini
coba Timunnya diambil. di apa namanya ganti kanvas. Nah, yuk langsung ke nomor 2 Pak Anas. Iya, sekarang kita masuk di pembelajaran yang terakhir ya. Ini namanya, aduh, ada ini ya. Saya bacakan aja ya di slideshow karena belum nampak ternyata. Iya. Kita akan belajar tentang segitiga Bermuda ya, alias segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ya, segitiga restitusi merupakan proses dialog antara guru atau orang tua dengan murid atau anak agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi di sini adalah proses dialog dari hati ke hati. Next, Pak Anas. Iya, ada 3 ya. Apa namanya? Tahapannya ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Selanjutnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi di sini, jadi di sini adalah kita nggak langsung menjudge kenapa kamu salah, kenapa kamu melakukan itu, apa sih, apa namanya, lebih ke tidak menginterogasi ya, tapi kita berdialog. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Di sini kita berusaha menarik garis mundur, kenapa anaknya melakukan itu, ada apa kok bisa. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini lebih ke ditanya apa namanya, lalu bagaimana kamu akan memperbaikinya, seperti apa, kayak gitu. Kita ada contoh kasusnya, Bapak. Ya, skenario pertama. Nanti jangan dijudge ya, di situ ada ibu-ibu Semar di situ ya. Rifki merupakan siswa jenjang SMA LB di SMP Negeri Tanah Bumbu. Pada jam istirahat, ketika teman-temannya pergi untuk membeli makan dan bermain di lapangan, dia berdiri di belakang ruang menjahit dan memegang sebuah spidol. Pada saat itu, dia mencoret-coret tembok menggunakan spidol. Ibu Mela mendekatinya lalu mengajak berbicara di ruang kelas. Ibu Mela mempraktekkan segitiga restitusi. Selanjutnya, Pak, kita lihat video. Bisa diputar nggak ya itu ya? Ada nggak ya? Oh, di apa sih namanya? Mana tadi?
Iya. Masalah apa tuh Bu? Di studio sampai upload apa? Video anu bukan lari itu, yang video di yang ada apa? Udahlah, anggap aja udah pengadilan. Di YouTube adanya. Di YouTube. Ya, bukan YouTube. Iya. Iya, oleh perangkatnya beredar. Jadi tidak tersimpan. Bukan YouTube aja. Melalita Anggraini. Melalita Anggraini. Ya itu sih channelnya. Buka channelnya dulu aja Pak. Videonya Melalita tadi. Iya itu dia. Ada videonya. Iya paling terakhir saya upload rasanya. Nah ini dia. Langsung dipercepat di bagian Rizky aja ya. Ya. Nah ini nanti ada ya. Nah itu sudah nggak usah Pak, nggak usah Pak. Ini sudah sekali kami satu. Ini anu ya. Ini kisah-kisahnya. Ini sebenarnya yang kemarin karena saya upload video yang salah jadi itu masih ada suara lampunya. Harusnya nggak ada. Tadi waktu istirahat kamu ada di mana? Saya bermain. Ibu tadi melihat kamu megang tembok di kelas menjahit. Apa itu benar? Iya Ibu. Gak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Ya Ibu. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Iya Ibu. Saya bosan. Saya mau bermain. Ya, saya mencoret tembok. Apa itu baik Rizky? Tidak Ibu. Apa itu sesuai dengan keyakinan kita kesepakatan kita kemarin? Ya Ibu, maaf Ibu. Baik, sekarang kamu sudah paham. Kamu mencontek ya. Sekarang kamu sekarang aku harus memperbaiki. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Saya akan menghapus coretan saya Bu. Ya, oke. Nanti minta bantuan Bapak Anca untuk mengajari kamu bagaimana cara mengecat tembok. Iya Ibu. Sekarang kamu cari Bapak Anca untuk minta cat dan minta bantuan bagaimana cara mengecat tembok. Iya Ibu. Ibu, terima kasih. Saya tidak akan mengulang kesalahan saya. Ya.
itu bengkak-bengkak semua. Nah, skenario kedua, Mutiara merupakan siswa SMPLB di SLB Negeri Tarabungu. Pada hari Selasa, dia terlambat datang ke sekolah. Teman-teman sekelasnya sudah belajar di kelas dan duduk tenang memperhatikan penjelasan dari Ibu Mela. Tiba-tiba Mutiara datang dengan terburu-buru. Ibu Mela kemudian mempersilahkan dia untuk masuk ke kelas dan duduk di tempat duduknya. Selesai pembelajaran, Ibu Mela meminta Mutiara untuk berdialog dan bercerita tentang cerita keterlambatan Mutiara masuk ke sekolah. Ibu Mela mempraktekkan segitiga restitusi. Besaran bisa Pak? Oh udah full. Ini namanya batik nggak bisa Pak. Udah belum. Oh, balik. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang batik ciprat. Ini namanya batik ciprat. Assalamualaikum Bu, maaf saya terlambat. Ya, saya silakan masuk. Nanti setelah belajar, tolong ceritakan pada Ibu kenapa kamu terlambat. Nah, ini lagi kita berdialog mempraktekkan segitiga restitusi. Mutiara, kamu tadi terlambat ya masuk sekolah. Iya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa terlambat masuk sekolah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat masuk sekolah. Iya Ibu, saya bangun kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Malamnya kamu ngapain? Iya Ibu, saya video call dengan teman-teman. Sampai malam, sampai jam 12 malam katanya. Apakah itu baik? Tidak Ibu. Lalu apa yang harus kamu lakukan supaya pada minggu malam hari saya harus tidur awal agar tidak terlambat? Iya, kalau malam harus tidur lebih awal. Bagus. Nah, bagus Mutiara, apa ada yang bisa membangunkan kamu di pagi hari? Ya ada. Bagus. Main HP itu boleh, tapi jangan lama-lama. Besok kamu harus sekolah. Nah, besok datang lebih tepat waktu ya. Ya itu saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Terima kasih. Iya Bapak Ibu. Oh iya, tanggapan masih ada. Hai, ini keras nih. Oke, sudah cukup jelas ya, nggak perlu saya translatekan ya. Selanjutnya, ya jelas ya. Tidak boleh. Iya, seperti itulah ya. Ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi yang seharusnya ya, walaupun kadang kita suka hilaf di kelas ya.
Mungkin cukup sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan atau sharing atau seperti apa? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa saya tutup. Alhamdulillah. Kesempatan dan Bapak Ibu semuanya yang berhadir di sini, tanpa kalian saya bukan apa-apa. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang menuntun anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.